Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-238 dan 239 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun." Ayat ini berbicara tentang perintah untuk menjaga salat kita, menjaga salat wajib, salat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada kita. Dan kalau melihat pada ayat ini berada di tengah-tengah pembicaraan mengenai permasalahan keluarga, pembicaraan mengenai hukum-hukum seputar keluarga, hukum-hukum seputar talak, seputar perceraian, hukum-hukum seputar masa iddah, dan lain sebagainya dari permasalahan-permasalahan keluarga. Para ulama menjelaskan apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menyelipkan ayat tentang salat dalam permasalahan keluarga. Karena begitulah permasalahan-permasalahan keluarga dan bahkan seluruh permasalahan yang ada, di antara solusinya adalah dengan salat. Tentunya salat yang dikerjakan dengan benar, yang dikerjakan dengan khusyuk, yang dikerjakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditegakkan salat di dalamnya, permasalahan-permasalahan di dalamnya insyaallah dengan izin Allah akan selesai, akan bisa dilewati dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Maka perkara salat perkara yang sangat penting, jangan sampai seseorang meninggalkannya. Jangan sampai seseorang misalnya berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia meninggalkan ibadah salat 5 waktu. Ibadah salat 5 waktu kewajiban yang terbesar bagi seorang muslim setelah 2 kalimat syahadat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjadikan salat sebagai rukun Islam yang kedua. Ibadah salat 5 waktu merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita nikmat umur, Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, Allah memberikan kepada kita 1 kali 24 jam dalam sehari, dan Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kita untuk salat di sebagian waktu tersebut. Tidak kita diminta salat setiap waktunya 1 jam, tidak, atau 2 jam, tidak. Kita hanya diminta beberapa menit saja untuk melaksanakan ibadah salat yang hanya beberapa rakaat saja. Maka hendaklah seorang muslim betul-betul memperhatikannya dan menjadikan itu sebagai rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana ibadah salat juga merupakan komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyediakan ibadah salat agar seorang hamba bisa berkomunikasi dengannya, bisa meminta kepadanya, bisa memohon kepadanya, bisa berdoa kepadanya. Maka hendaklah kita manfaatkan betul momen-momen salat kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah salat, di antara yang menyebabkan ibadah salat ini bisa mendapatkan kualitas yang baik dan tentunya hasil yang baik adalah khusyuknya. Dan yang bisa menyebabkan seseorang khusyuk dalam salatnya adalah bagaimana dia bisa memahami arti dan makna bacaan dari salat-salat atau bacaan-bacaan salat yang dia baca. Maka ketika kita salat, pelajari terlebih dahulu makna-makna dan bacaannya. Pelajari terlebih dahulu apa artinya Allahu Akbar, apa artinya Sami Allahu liman hamidah, apa artinya Rabbana walakal hamd, apa artinya Subhana rabbiyal a'la, apa maknanya yang terkandung di dalam bacaan-bacaan tersebut. Sebagaimana pelajari apa arti dan makna surat Al-Fatihah yang kita baca dan kita dengarkan dalam salat kita. Apa makna dan arti bacaan dari tafsir atau tafsir-tafsir dari juz amma di juz yang ke-30 yang barangkali sering kita dengar atau sering kita baca dalam salat kita. Sehingga salat kita bisa dilaksanakan dengan khusyuk. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita melaksanakannya dengan khusyuk.
Hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta. Dan salat al-wusta. Salat al-wusta, para ulama berbeda pendapat, namun yang masyhur di kalangan para ulama dan wallahu alam yang lebih kuat, yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat asar. Salat wusta disebut wusta karena dia pertengahan. Disebut pula kata para ulama, dia bukan sekedar pertengahan tapi yang terbaik, yang paling terpenting di antara salat-salat yang lainnya, yaitu salat asar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man fatathu salatul asr ka'annahu watara malahu wa ahlahu. Barang siapa yang terlewat tidak mengerjakan salat asar, seperti orang yang kehilangan keluarganya dan hartanya. Kehilangan keluarganya dan hartanya artinya sangat rugi sekali orang yang meninggalkan salat asar. Dan dalam hadis ketika perang Khandaq disebut perang Khandaq karena ketika peperangan tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat khandaq, membuat parit yang besar dan lebar, yang panjang untuk menghadang musuh masuk ke kota Madinah. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya terlewat dari sholat asar karena sibuk untuk menggali parit dan membuat parit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, syaghaluna an salatil wusta mala Allahu kuburahum wa buyutuhum nara. Mereka membuat kita sibuk sehingga tidak mengerjakan salat wusta, yakni salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi kubur-kubur mereka dan rumah-rumah mereka dengan api. Karena Rasulullah SAW kesal karena mereka mau menyerang kemudian sibuk sampai akhirnya terlambat untuk mengerjakan salat asar yang Nabi sebut sebagai salat wusta. Dalam Al-Qur'an diceritakan juga kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, di mana beliau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kuda-kuda beliau yang berlari cepat dan jinak. Idh uridu alaihi safinatul jiyad, kuda-kuda yang berlari cepat dan jinak, yang indah-indah. Sampai beliau lupa untuk mengerjakan salat asar. Dan beliau alaihi salatu wassalam membawa semua kuda beliau untuk disembelih. Karena kuda-kuda tersebut telah membuat beliau lupa untuk berzikir mengingat Allah, lupa untuk mengerjakan salat asar. Begitulah salat asar, salat yang kadang banyak disepelekan oleh kita, namun ternyata memiliki kedudukan yang tinggi, maka jangan sampai kita meninggalkannya. Apakah meninggalkan salat yang lain diperbolehkan? Tidak, tentunya juga tidak boleh. Namun salat asar ini sangat penting sekali untuk kita kerjakan. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk. Qumu, berdirilah. Para ulama menjelaskan dari ayat ini bahwa berdiri merupakan rukun salat. Tidak sah seseorang yang bisa berdiri jika dia tidak berdiri dalam salatnya. Adapun orang yang uzur dalam salatnya, tentunya dia diperbolehkan untuk tidak berdiri. Dia boleh duduk atau dia boleh berbaring jika dia tidak bisa duduk. Demikian pula para ulama menjelaskan orang yang mengerjakan salat sunnah boleh mengerjakannya sambil duduk walaupun dia bisa berdiri. Hanya saja pahalanya setengah dari orang yang mengerjakan salat sunnah dalam keadaan berdiri, dan ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qumu, berdirilah lillahi, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadikan salat kita ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk meminta keridhaan manusia dan mencari pujian dari manusia. Qanitin, dengan khusyuk. Disebutkan dalam asbabun nuzulnya bahwa ayat ini dahulu para sahabat ketika salat mereka berbicara satu dengan yang lainnya. Mereka berbicara satu dengan yang lainnya. Mereka ada yang permisi, yang satunya mempersilahkan, ya. Kemudian ketika mereka bersin mengucapkan alhamdulillah, yang satunya mendoakan. Maka turun larangan untuk mengerjakan salat dalam keadaan berbicara dengan sesuatu yang bukan bacaan salatnya. Di antaranya ayat ini, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk salat karena Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk. Begitulah salat kita. Jadikan salat kita salat yang khusyuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi yang tidak ideal, kondisi ketika muncul rasa takut, wabil khusus ketika ada peperangan, itu pun Allah tetap wajibkan mengerjakan salat. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau kalian takut, maka salatlah sambil berjalan atau sambil berkendaraan. Selain salat khauf yang mungkin kita semua pernah mengetahuinya, yaitu salat dalam keadaan peperangan, di mana pasukan dibagi menjadi dua shaf. Shaf pertama bersama imam, kemudian setelah itu mereka duduk, shaf kedua baru salat.
Kemudian saf yang pertama salat lagi rakaat kedua, sementara saf yang kedua berdiri bersiaga. Kemudian setelah saf yang pertama salat rakaat kedua, baru saf kedua salat di rakaat yang kedua, sementara saf pertama berdiri bersiaga. Ganti-gantian seperti itu. Ini salat khauf. Ketika memungkinkan, salat tersebut dilakukan di sebuah tempat yang diam. Mungkin ada kondisi tidak demikian. Harus berjalan, harus bergerak, pasukan harus bergerak. Maka salatlah dalam kondisi demikian. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau kalian takut, maka salatlah rijalan dalam keadaan berjalan, aw rukbanan, atau dalam keadaan berkendaraan. Subhanallah. Bahkan para ulama menjelaskan sebuah kondisi yang cukup ekstrim. Seseorang misalnya ditawan oleh musuh, ditangkap oleh musuh. Dia ditelanjangi, dia diikat di sebuah pohon, dihadapkan bukan ke arah kiblat. Maka orang itu tidak bisa menutup auratnya. Orang itu tidak menghadap kiblat. Orang itu tidak bisa ruku, tidak bisa sujud. Orang itu tidak bisa tayamum, tidak bisa berwudu. Maka dalam keadaan yang demikian, ketika datang waktu salat, dia wajib untuk salat. Bagaimana salatnya? Sesuai dengan kondisi dia. Maka ibadah salat ibadah yang sangat agung. Kondisi apapun kita tidak boleh untuk meninggalkannya. Betul ada rukhsah di sana, ada di jama' atau di qasar bagi kondisi-kondisi tertentu, dan orang yang atau wanita yang sedang haid boleh atau bukan boleh, mesti tidak boleh melaksanakan ibadah salat. Ya. Namun selain itu, selain wanita haid, selain laki-laki yang belum balik, selain laki-laki atau yang kehilangan akalnya, maka dalam keadaan apapun seseorang mesti menegakkan ibadah salat. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau kalian takut, maka berjalanlah atau dalam kondisi berkendaraan, tegakkan salat 5 waktu. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Apabila kalian sudah aman, fadhkurullah, berzikirlah mengingat Allah, yakni salat. Allah Subhanahu wa taala menyebut salat itu adalah zikir. Demikianlah. Salat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa ketika menyuruh Nabi Musa untuk melaksanakan salat, wa aqimus salata li dzikri. Tegakkan salat untuk mengingatku. Fadhkurullaha kama 'allamakum. Maka kalau sudah aman, kembalilah berzikir mengingat Allah, kembalilah salat dengan salat yang biasa sebagaimana Allah mengajarkan kalian. Malam takunu ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Begitulah manusia. Jika tidak diberi ilmu oleh Allah, kita akan dalam kebodohan. Jika tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kelaparan. Jika tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kesesatan. Jika tidak diberi pakaian oleh Allah, kita telanjang. Begitulah manusia. Semua urusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seseorang mengembalikan semua urusan kepada Allah dan bertawakal kepadanya dan senantiasa menegakkan perintah-perintahnya, wabil khusus dalam salatnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup kami ingatkan kita masih berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hendaklah kita berusaha senantiasa untuk menghidupkan malam-malam kita dengan apapun yang bisa kita lakukan, amalan-amalan terbaik kita. Walaupun tidak bisa itikaf dari rumah, dari tempat kerja atau dari mana-mana pun, tetaplah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetaplah berzikir, tetaplah berdoa, tetaplah mengerjakan salat yang sunnahnya maupun yang wajibnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita keutamaan Lailatul Qadar. Sebagaimana kalau sudah seseorang yang mengerjakan, yang bisa beritikaf di malam hari atau di siang harinya, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah selesainya jangan merasa ujub, jangan merasa sombong. Karena boleh jadi keujuban dan kesombongan seseorang bisa menghancurkan pahalanya. Tidak jadi mendapatkan malam Lailatul Qadar, tidak jadi mendapatkan pahalanya karena orang itu ujub dan sombong. Tetaplah tawadu, tetaplah seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa beramal soleh di malam-malam akhir di bulan Ramadan ini. Semoga Allah memberikan pada kita keistiqomahan di bulan Ramadan dan bulan-bulan setelahnya, sebagaimana semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhir kehidupan yang baik, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.